Selalu saya doakan yang jawab salam saya segera bisa berangkat haji umroh ke Mekah, bisa tawaf sekeliling Ka'bah, bisa sholawat langsung di depan makam baginda Rasulullah. Yang aminnya paling semangat semoga segera diijabah. Syaratnya daftar sama Haji Saifuddin. Bu Haji ada, Bu Haji mana Bu Haji? Wah, Bu Haji di belakang. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Masuk di Quran. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala fi ayatil ukhra wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Sadaqallah sadaqa rasul karim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa ja'alna min ibadihi sholihin amin ya rabbal amin. Tapi pun ngadepri lupa tuho-tuho anak belum sugih tutup punya segala tuho-tuho takmir masjid at-tahir saya dapat sikam sebut satu persatu ikam kak bersandar jauh punya si dihormati MC dan ketua masjid Jinau sebab namun ikam nyacak di persatu beliau tahu jadi tanpa menghormati rasa hormat sikam jauh tiupak ikam laju berdakwah jamaah hadirin wal hadirat saya dimuliakan Allah. Tapi pun sebulan saya keliling bulan Rajab suara saya mulai habis. Kebetulan dua majelis yang sebelum ini itu mic-nya tuh memprihatinkan. Saya tuh kalau mic-nya kurang bagus itu terpaksa harus ada teriak-teriak. Maka alhamdulillah di Masjid At-Tahir ini jadi majelis saya yang terakhir di bulan Rajab. 2 hari sehari yang akan datang sudah masuk bulan Ruah. Agenda pengajiannya sudah ruahan. Jadi ini Rajab terakhir peringatannya. Dan saya mau izin, biasanya saya ceramah itu kalau cuma 2-3 jam pasti berdiri. Ini badan saya mulai nggak fit. Dopingnya terlambat dikirim sama Haji Saifuddin. Jadi badan saya agak capek. Izin saya duduk. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita lihat ngaji ya. Kesini lihat ngaji apa lihat pelawak? Ya kalau mau lihat penceramah lucu saya pulang. Saya nggak bisa melucu. Kalau niat ngaji saya minta waktunya kira-kira 1 jam lah. Karena saya tahu yang ASN besok pada masuk ya. Apa masih tenang merah? Habis kan long weekendnya? Habis. Baik, Bapak Ibu, ketika baginda Nabi Muhammad masih hidup, kira-kira tahun ke-10 setelah beliau dilantik menjadi Nabi. Beliau dilantik menjadi Nabi umur 40, berarti kalau tahun ke-10 kenabian umur beliau pas 50. Di umur yang ke-50, pada tahun ke-10 setelah beliau dilantik menjadi Nabi, ujian dakwah beliau itu makin bertubi-tubi dan makin berat. Dan ujian terberat bagi Nabi adalah di tahun ke-10 kenabian Nabi, kira-kira awal tahun, Allah Subhanahu wa taala berkehendak mewafatkan benteng terakhir pelindung Nabi yang di luar rumah, yakni paman Nabi yang kandung
Sayyid Abu Thalib. Kenal Sayyid Abu Thalib? Di mana? Jadi baginda Nabi Muhammad kan punya ayah namanya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah meninggal saat Kanjeng Nabi di dalam perut ibunya umur 6 bulan. Ibu beliau bernama Sayyidah Siti Aminah. Hamil 6 bulan, Sayyid Abdullah sebagai bapaknya wafat di Madinah. Kemudian setelah beliau lahir, kira-kira umur 6 tahun, ibu beliau mengajak baginda Nabi Muhammad ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Dijelaskan, anakku, ini makam ayahmu. Ayahmu adalah pejuang nafkah sejati. Saat sedang berikhtiar di Madinah, beliau wafat. Maka kemudian pulanglah Sayyidah Siti Aminah bersama Nabi Muhammad yang ketika itu umurnya 6 tahun untuk pulang kembali ke Mekah. Allah berkehendak lain. Rupanya itu adalah perjalanan terakhir Rasulullah dengan ibunya. Di tengah perjalanan ada satu desa kira-kira 80 km dari Madinah arah utara bernama Desa Abwa. Ibundanya yang tercinta jatuh sakit dan Allah berkehendak beliau meninggal di desa itu. Lalu oleh orang desa itu diwakafkanlah beliau di Desa Abwa. Ayahnya meninggal saat Rasulullah di dalam perut umur 6 bulan. Ibunya meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Lengkap sudah baginda Nabi bergelar yatim piatu. Tetapi kakeknya tidak ingin cucunya bersedih terlalu lama. Maka kakeknya Abdul Muthalib menyusulnya. Dan sejak itu, sejak kematian ibunya, baginda Nabi Muhammad SAW yang baru berumur 6 tahun diasuh langsung oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Sayyid Abdul Muthalib. Siapa? Sayyid Abdul Muthalib bin Hashim. Setelah beliau berumur kira-kira 12 tahun, maka Sayyid Abdul Muthalib pun wafat. Seluruh paman kandung Nabi berebut untuk mengasuh Nabi. Tapi sebagai kakek, Sayyid Abdul Muthalib tahu sifat anaknya masing-masing. Yang paling kaya sebenarnya namanya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu paman kandung Nabi, paling kaya. Mungkin kayanya itu ya sama kayak Abu Rizal Bakri. Mungkin. Tetapi sifatnya ini agak lain, cenderung sombong, kemudian orangnya kurang punya tata krama. Artinya sebagai pelindung dan pendidik, Abu Lahab kurang tepat. Maka Sayyid Abdul Muthalib memberikan wasiat, kalau aku meninggal, aku titipkan Muhammad kepada Abu Thalib. Sayyid Abu Thalib adalah anak yang paling tua, paman tertua Rasulullah SAW. Tidak terlalu kaya, tapi beliau orang yang berilmu, orang yang bijaksana, dan sejak kecil menunjukkan rasa sayang yang luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jatuhlah hak asuh baginda Nabi setelah wafat Sayyid Abu Thalib kira-kira umur 10 atau 12 tahun kepada paman kandungnya, yaitu Sayyid Abu Thalib. Sayyid Abu Thalib lah yang menjadi pelindung, penyokong, berada paling depan dalam dakwah Nabi Muhammad selama 10 tahun di Mekah. Kalau ada gangguan-gangguan dari orang kafir, hinaan-hinaan dari orang kafir, maka yang membela adalah ketua kaum Quraisy, yakni Sayyid Abu Thalib. Dengan kehendak Allah, saat dakwah Nabi berada di puncaknya, ujian datang bertubi-tubi, dan puncak ujian Nabi Muhammad SAW adalah di tahun 10 kenabian Nabi Muhammad. Rasulullah SAW harus menerima kenyataan paman tercinta yang mengasuhnya sejak kecil juga wafat di tahun itu.
Sayyid Abu Thalib. Orang-orang kafir Mekah waktu Sayyid Abu Thalib masih hidup itu hanya berani mengejek dan mengolok-olok dari jauh. Seperti kita zaman medsos sekarang. Dulu zaman kita kecil sebelum ada HP, kita rasa-rasanya tidak akan berani mencaci maki orang, meskipun kita tahu orang itu. Sekarang tahu tidak tahu kita sama orang itu, kita dengan muka dan wajah serta mulut tanpa lahan berani mencaci maki orang sebebas-bebasnya, sebuka-bukanya mulut di dalam medsos. Terakhir ditunjukkan oleh Panji Pragiwaksono, mentang-mentang dia pesohor, mentang-mentang dia pintar bicara, lalu dia manfaatkan medsos untuk mencaci maki orang. Kita sebagai orang Islam jangan senang melihat kelakuan seperti itu. Itulah kelakuan umat akhir zaman. Ciri pertamanya tidak punya malu. Yang kedua, tidak bisa menahan lidah. Yang ketiga, seluruhnya dibuat bolak-balik. Hendaknya orang Islam tetap punya adab. Kita dulu walaupun benci, kalau ketemu sungkan untuk menunjukkan rasa benci. Maka orang Jawa meletakkan bundul apa itu namanya? Belangkon di belakang, keris diletakkan di belakang. Kapan orang Jawa meletakkan keris di depan? Kalau sudah mau perang. Contoh Pangeran Diponegoro. Semua foto Pangeran Diponegoro, foto panglimanya Kiai Haji Sentot Alibasa, itu keris sudah di depan karena sudah waktunya perang. Bagaimana dengan manusia sekarang? Mulutnya punya rahang, punya gigi, punya lidah, tapi lebay, lembut seperti tak punya gigi, tak punya lidah, gampang mencaci maki, dan tangannya terampil untuk mengetikkan rasa benci di atas medsos. Lupakah kamu di dalam surat Yasin ada ayat berbunyi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wahai orang Islam, Yasin yang kamu baca tiap malam Jumat, Yasin yang kamu baca ketika orang mati, Yasin yang kamu baca kalau kamu punya hajat, Yasin yang kamu baca kalau kamu mau pindah rumah, berisi peringatan. Nanti suatu hari mulutmu yang pandai bicara akan dikunci oleh Allah. Lalu apapun yang kau katakan dengan lidahmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian setelah mulutmu dikunci, tanganmu yang akan bicara, kakimu akan bersaksi. Jadi jangan jadikan orang-orang seperti Panji, seperti orang-orang yang ahli stand up comedy, yang menjadikan penghinaan sebagai lelucon, sebagai contoh atau teladan. Jelas dalam Islam haram dan tidak boleh. Maka kalau ada orang yang ikut setuju dengan apa yang disampaikan dan kelakuan Panji, maka dia derajat keimanannya bisa dikatakan 50% hilang. Oke, kita lanjutkan. Orang kafir Quraisy waktu Abu Thalib masih hidup hanya berani bicara dari jauh. Setelah Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad sholat di Ka'bah, datang orang mengambil tai onta, lalu ditimpakan kepada Nabi Muhammad langsung. Setelah Abu Thalib meninggal, ada orang kafir naik Ka'bah, lalu menyiramkan comberan dari atas Ka'bah ketika Nabi Muhammad sedang sujud. Jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad dikasih macam-macam duri dan penghalang. Pegangan pintu rumah Nabi Muhammad dililit duri. Depan rumah Nabi Muhammad disiram dengan comberan dan kotoran. Orang kafir Quraisy sudah berani menyentuh badan Nabi Muhammad, memukul badan Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad secara langsung. Itu dampak meninggalnya Sayyid Abu Thalib. Jadi sangat menyedihkan Rasulullah SAW yang menjadi pembela hilang. Kemudian orang-orang kafir dengan bebas merendahkan Rasulullah SAW. Anehnya, ajaibnya, ujian Rasulullah tidak berhenti di situ. 3 bulan setelah Sayyid sebagai pamannya Sayyid Abu Thalib meninggal, Allah berkehendak
menambah ujian Rasulullah, yakni Allah memanggil dan mewafatkan istri tercinta beliau, satu-satunya istri ketika beliau hidup di Mekah, yakni Sayyidatuna Khadijatul Kubra, wanita pertama yang masuk Islam, penyokong Nabi dengan tubuh, jiwa dan hartanya, orang yang paling cinta kepada Rasulullah dan dicinta oleh Rasulullah, meninggal di tahun yang sama, selisih 3 bulan setelah meninggalnya paman kandung Rasulullah SAW. Oke, paman meninggal, dia masih bisa mengadu kepada istrinya. Oke, dia dicela dan diganggu di tengah jalan, pulang ada yang menghiburnya. Apa daya sekarang istrinya pun meninggal. Saya bertanya, bagaimana perasaan tuan-tuan semua? Sudahlah paman yang paling melindungi meninggal, lalu 3 bulan kemudian istri tempatnya bersandar dan mengadu juga meninggal. Sedih di atas sedih. Maka tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Kesedihan Rasulullah tidak sampai di situ. Setelah pusara Sayyidatul Kubra, Sayyidatul Khadijatul Kubra kering, beliau pergi ke Taif, ke kota Taif. Semua yang umroh pasti tahu Taif. Pergi ke tempat Kelamo. Pergi ke tempat Kelamo karena Sayyidah Siti Aminah ibunya Rasulullah berasal dari Taif. Bermaksud cari perlindungan kepada Kelamo. Apa daya sana agung ini bukan diterima oleh Kelamo dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, dengan rasa cinta yang mengembang. Sebaliknya, Kelamonya di kampung Taif, di kota Taif, menghinakan beliau 3 kali di tempat umum. Kelamo kandung, Kelamo tetap galahnya Rasulullah, menghinakan Rasulullah dengan 3 kalimat di depan muka umum. Sedih Rasulullah, tapi tidak sampai di situ ujian Rasulullah, karena dia merasa Kelamonya tidak bisa jadi tempat mengadu. Dia pergi pulang. Saat pulang, Kelamonya memprovokasi orang satu kota agar melempari Rasulullah dengan batu-batuan yang ada di kota Taif. Laki, tua, perempuan, muda, semuanya sampai ke anak-anak mencaci maki Rasulullah, mengejar-ngejar Rasulullah, seolah-olah Rasulullah orang yang paling dimusuhi. Tidak cukup dicaci maki, tetapi juga dilempari sehingga Rasulullah seluruh tubuhnya berdarah. Bapak bisa bayangkan, paman mati, istri meninggal, datang ke rumah Kelamo, dihinakan. Tidak cukup dihinakan, dilempari dengan batu. Nabi Muhammad, Nabi yang paling tinggi derajatnya, dihinakan begitu rupa, seluruh tubuhnya berdarah. Lari Nabi Muhammad keluar kota Taif sampai ke sebuah kebun. Lalu dia berlindung di kebun itu seraya berdoa kepada Allah. Allahumma inni askantu ilaika. Ya Allah, sudah mentok ini hati saya, sudah jebol ini dada saya. Tidak ada lagi satupun di dunia ini yang bisa jadi kawan saya, ya Allah. Maka saya serahkan urusan saya hanya kepada-Mu. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita baca kisah Rasulullah ke kota Taif, kayaknya tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang ujian kesedihannya beribu rupa. Tidak ada satu nabi yang dikejar orang satu kota, yang mana satu kota itu berkerabat selain Kelamo tetap galahnya Rasulullah. Bahkan lebih dari itu, dengan tega menyambiti Rasulullah dengan batu. Habis waktu yang mulia, hati Rasulullah terkoyak, tercabik-cabik. Maka benar-benar kata ulama, tahun itu disebut Amul Husni. Tahun apa? Amul Husni, tahun kesedihan. Sedihnya kita karena Pak Ardhito diambil KPK, itu belum apa-apa. Ada yang sedih Pak Ardhito diambil KPK? Banyak ya? Sedihnya Haji Saifuddin dulu ditinggal istri, sudah terobati. Iya. Bagaimana dengan Rasulullah?
Maka tonton yang mulia, setelah Rasulullah di kebun kurma menyeka darahnya agar darahnya tidak menetes ke tanah, datang seorang anak pemilik kebun. Hai tuan yang berdarah, siapakah tuan ini? Dia katakan, apa agamamu? Kata Rasulullah, aku mengikuti syariat Nabi Isa. Oh, kalau engkau benar pengikut Nabi Isa, engkau pasti kenal dengan saya. Saya adalah Ahmad yang disebut dalam kitabmu, dan saya sedang berlindung istirahat di kurmamu. Maukah engkau mengikuti Isa? Mau. Kalau engkau mengikuti Isa, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Anak kecil itu beriman di depan Rasulullah SAW. Lalu anak kecil itu bertanya, Tuan, mengapa Tuan berdarah-darah? Lalu Tuan menyeka darah agar darah Tuan tidak menetes ke tanah. Kata Rasulullah, aku adalah Nabi akhir zaman yang diutus Allah meneruskan syariat Nabi Isa. Kalau darahku sampai menetes ke tanah, maka Allah akan hukum orang-orang yang melempar saya dengan batu. Begitu rupa sayang Rasulullah, dilempari dengan batu, hancur lebur seluruh tubuhnya, dilempari batu, muncul darah deras dari bekas luka-lukanya. Nabi tadah darahnya agar darahnya tidak mengenai tanah, agar darah dari lukanya tidak menetes ke tanah. Kenapa? Karena beliau tidak mau orang-orang yang menyampit beliau dengan batu mendapat azab dari Allah saat itu juga. Lebih mulia, kita kalau dihina orang, gitu, kok ada kesempatan balas dendam, kayaknya hayo gas, betul apa betul? Maka atas kesedihan ini dan doa panjang Rasulullah pasrahnya di kebun kurma saat pulang dari kota Taif itu, Allah menjawab. Allah menjawab. Allah tunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak sendirian di muka bumi. Seolah-olah Allah hendak berkata, wahai kekasihku, jika bumi tidak ada lagi tempat untuk kau berteduh, kalau seluruh makhluk sebumi tidak ada yang bisa jadi kerabat dan temanmu, maka kami yang di langit akan menjadi temanmu. Akhirnya di satu malam, menurut kesepakatan ulama, malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, Allah menurunkan tasliyah. Allah menurunkan apa? Bu, Allah menurunkan apa? Tasliyah. Tasliyah itu bahasa Indonesianya healing, penyembuhan, pengembiraan. Allah turunkan tasliyah dari langit. Allah kirimkan malaikat Jibril bersama satu kendaraan yang disepakati oleh ulama namanya Pakro. Apa namanya? Bukan Pakro, bukan. Ibu-ibu gak mau kalah. Oke, Jibril datang menjemput Nabi bersama satu kendaraan yang namanya Buruk, bukan Pakro. Kalah gitu. Apa maksud jemputan ini? Jibril berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, saya datang sowan jenengan dengan maksud menjemput Tuhan. Maka Nabi bertanya, waktunyakah saya ikut menyusul istri dan paman? Bukan Rasulullah, ini jemput bukan untuk mati, belum. Terus apa? Untuk jalan-jalan. Untuk jalan, Bu, kalau jalan-jalan, diajak jalan-jalan mau? Senang? Bayar sendiri? Baik, gak kan? Kalau gratis? Ino aku mau. Baik, sekarang waktunya ngaji. Jadi jalan-jalannya Rasulullah namanya Isra wal Mi'raj. Tadi imam masjid membacakan surat pertama Al-Isra.
Kita dengerin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah, asra alladzi yang asra menjalankan bi 'abdihi hambanya. Laila di waktu malam. Jadi jelas perjalanan Nabi malam bukan siang. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, maksud Allah ingin menunjukkan kepada Nabi. Jadi Nabi itu dihibur dengan cara Allah tunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, keajaiban-keajaiban yang Allah tampakkan. Ditutup innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi disambung dengan cerita Nabi Musa dan penjelasan tentang sifat Bani Israel. Dua ayat setelahnya kita kupas. Kayaknya kalau nggak berdiri nggak enak ya. Iya. Ya udah, saya berdiri. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi dijemput, buruk itu meronta-ronta. Waktu Nabi dijemput, datang Nabi malaikat Jibril sama buruk, buruknya meronta. Mengapa buruk meronta-ronta? Kata ulama, buruk ini hewan surga. Surga itu harum dan manis. Sampai ke bumi, buruk mencium bau busuk. Buruk mencium apa bau busuk? Dari mana bau busuk? Bau busuk ini berasal dari dunia. Yang busuk itu bumi. Maka buruk meronta-ronta, gak betah. Dielus punggungnya. Buruk, tenanglah kamu. Sebentar lagi kekasih Allah yang paling tinggi, namanya Muhammad SAW, akan menunggangimu. Begitu dengar nama Nabi Muhammad disebut, buruknya tenang. Pelajaran pertama, orang beriman ini kan aslinya makhluk surga yang sedang jalan-jalan di muka bumi. Betul apa betul? Allahumma amin. Jenengan-jenengan ini, tuan-tuan dan puan-puan ini yang KTP-nya Islam, itu adalah makhluk surga yang sedang jalan-jalan ke muka bumi. Di surga itu semuanya manis, enak dan harum, sudah menunggu kita. Maka harusnya penduduk surga ini di bumi ini nggak mau lama-lama, nggak betah lama-lama, karena bumi ini busuk. Mengapa kita betah lama-lama? Sempat buat rumah, kawin 2-3 kali, punya anak di mana-mana, beli kebun ratusan hektar, tidak cukup ngabisin hutan, tidak cukup gali bumi, bikin tambang, ya kan? Tidak cukup calon presiden, ya kan? Kalau bisa jadi raja seumur hidup, kalau bisa satu Nusantara masuk ke perutnya, kalau bisa bumi ini ditelannya semua. Mengapa manusia bisa begitu? Karena manusia tidak bisa mencium bau busuknya dunia. Kita ini tidak seperti buruk. Buruk begitu turun mencium bau busuknya dunia, maka dia meronta-ronta. Dia makhluk surga. Kalau kita ini makhluk surga katanya, tapi kita ini tidak meronta-ronta. Pengennya lama-lama di dunia. Benar bukan? Iya. Kita ini kalau dibilangin, Buya, Israel sudah di perapatan. Nah, baiklah. Itu kan? Betul apa betul? Bahkan bolak-balik nganterin mayat ke komplek makam itu tidak juga membuat kita sadar, ya kan? Yang luar biasa, ada satu kelompok di atas kuburan tuh main gitar. Di atas kuburan main gitar.
karena dia tidak tahu tentang dunia dan akhirat. Baik. Lalu setelah itu Jibril membawa 2 minuman sebelum berangkat. Jibril membawa 2 minuman. Tangan kanan susu, tangan kiri racun. Jibril bilang, Rasulullah, Allah perintahkan saya menyuguhkan minuman dan silakan tuan pilih mana yang mau tuan minum. Nabi Muhammad lihat minuman di tangan kanan, di tangan kiri, lalu beliau dengan mantap memilih susu di tangan kanan. Melihat susu yang diminum, maka Jibril berkata, "Sodaqta ya Rasulullah, pilihanmu tepat ya Rasulullah." Ngapa Jibril? Untuk Nabi pilih susu. Kalau Nabi pilih racun, homer, maka umat Tuhan nanti di dunia senangnya mabok, senangnya ngefly, ya kan? Senangnya mendem. Nabi sudah minum susu saja. Berapa banyak orang yang KTP-nya Islam senangnya mah tidak ada alat, dia cari zat-zat amfetamin supaya dia bisa nge-fly. Anak-anak yang gak punya duit cari kaleng lem, lemnya dibakar, disedot, jimonawang. Itu Nabi sudah minum susu. Bagaimana kalau dulu Nabi pilih khomer? Hikmah. Hikmah yang kedua, setelah kita berhati-hati dengan dunia karena buruk menciumnya busuk. Ibu-ibu ini kan kalau nggak mandi, ya, ibu-ibu nih kalau nggak mandi, ajo saya, Bu Haji, istri saya tuh kalau nggak mandi, nggak bersolek, ya kan, nggak ganti baju, nggak pakai Rexona, boyo. Sama dengan kita, ya. Yang kedua, tonton yang mulia, Jibril mengajarkan kepada kita cara yang sederhana. Kamu bisa jadi bukan orang kaya, mungkin kamu bukan pejabat, tapi kalau kamu punya kawan, muliakanlah dia dengan subuhan. Maka benar di kita nih, ngumpulkan kawan, ngumpulkan saudara, ngumpulkan tetangga, lalu menyuguhkan hadiah, subuhan, makanan. Apa makna Nabi ngambil susu? Hei orang Islam, hendaknya kamu tiru nabimu, makan dan minum yang baik-baik saja, makan dan minum yang halal-halal saja, yang jelek nggak usah, yang rusak nggak usah, yang haram apalagi tinggalkan. Walaupun saya paham orang itu ngerti makanan halal, minuman halal itu karena otaknya benar. Karena otaknya benar. Kalau otaknya nggak benar, itu orang nggak tahu halal sama haram. Ya, ya. Makanan halal contohnya sekupang, gapo, culik kicau, rendang, iya. Seluruh makanan daerah di Pulau Jawa itu enak-enak. Mie Aceh itu halal. Tapi kalau otaknya nggak benar, dia makan perkara haram, ya kan? Dia cari makanan-makanan yang haram, yang merusak badan. Kita itu, ini kan enak ya, buah-buahan, roti, kue. Ada orang otaknya nggak benar, cari tepung. Tepungnya mahal, dimasukin ke botol, dikasih api di bawahnya, cari sedotan. Nabi mengatakan setan itu makanannya adalah apa yang keluar asap dan berbusa. Itu tepung itu kan dibakar, apa yang diisap? Itu kawannya belis. Kenapa begitu? Karena otaknya rusak. Minuman yang enak tuh susu, teh, kopi, dawet, air jahe. Di apa itu di Minang tuh ada minuman teh talui, ya, itu sehat-sehat tuh. Orang yang otaknya rusak, dia cari minuman keras. Dari bahasanya sudah aneh, minuman kok keras, iya kan? Minuman tuh harusnya cair.
Ini minuman keras. Ada minuman merek topi miring. Lo topinya udah miring. Topi lurus aja belum tentu benar, apalagi topinya miring. Ya. Itu lambang karena isi otaknya miring. Maka pelajaran kedua dari sini, dari Isra Mi'raj ini, ayo kalau benar serius ngaku umat Nabi Muhammad, pilih yang baik, makan yang baik, minum yang baik, cari harta dengan cara yang baik. Bagaimana, semua siap? Jalan Nabi. Nabi jalan. Ada satu tempat yang Nabi lihat ketika di atas. Itu nama tempatnya itu tidak disebut oleh banyak sejarawan, tetapi tempatnya itu bercahaya sampai langit dan mengeluarkan bau harum. Kata orang, buruk itu kan secepat kilat. Kata orang, kendaraan ini diperlukan karena Nabi harus berjalan dalam tempo yang singkat. Tetapi perasaan Nabi semua itu berjalan normal. Nabi itu di atas nyantai, semua bisa dilihat satu persatu. Dia lihat, kalau lihat sekarang, dia lihat mobil itu jalan biasa. Tapi klaim, cuma Nabi merasanya biasa aja. Maka Nabi nanya, Bril, itu tempat apa? Kok bercahaya? Tembus cahayanya ke langit, baunya harum. Tempat apa itu? Bukan naik klub. Ya kan sekarang ada juga tuh kalau pesta dangdut tuh pakai cahaya kan? Cahaya nembak jauh gitu. Bukan itu. Jibril berkata itu makam seorang syuhada zaman Nabi Musa. Namanya Siti Masito. Namanya siapa? Ibu kenal Siti Masito? Kenal. Kalau nggak kenal terlalu. Siti Masito ini pekerjaannya tukang sisir rambut anak-anak Fir'aun. Tukang sisir rambut anak-anak Fir'aun. Waktu sisirnya jatuh, beliau bilang astagfirullah. Ngambil sisir, bismillah. Anak Fir'aun kaget. Masito, kenapa kamu sebut-sebut Allah? Siapa itu Allah? Allah Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhan saya sama Tuhan kamu. Anak Fir'aun bilang, Masito, kok kamu berani benar? Satu negeri Mesir ini Tuhannya ayah saya, Fir'aun. Semua orang Mesir ini menuhankan ayah saya. Kok kamu berani-beraninya punya Tuhan yang lain? Saya laporin kamu. Laporin, kata Masito. Nyama ngapain? Kok Masito ini turunan Gunung Sugi. Dipanggil sama Fir'aun besok di verbal. Masito, teman kendalnya ini kau nyaca-nyaca Tuhan si Maria. Ya. Mbak jadi penangkap, yuk matinya. Apa Allah ini Tuhan? Kau nyebut Tuhan kemudian. Oh, kak mana ini kau? Ya. Nyapa kabar ini mau kau. Saya hukum kamu Masito. Hukumlah, tidak ada masalah. Nggak mau pindah agama, nggak mau nuhankan saya, enggak. Maka Masito dihukum dengan cara apa? Direbus di kuali yang besar, airnya mendidih. Untuk mendidihkan air itu perlu waktu 40 hari. Begitu airnya mendidih menggelogak, seluruh keluarga dan Siti Masito beserta anak-anaknya direbus sampai wafat. Pertanyaannya, kita orang Islam hari ini kalau berhadapan dengan orang seperti Fir'aun, kira-kira kuat apa kalah? Harus kuat. Allahumma mati demi iman, itulah kesuksesan. Mati demi iman, itulah kerja. Maka belajarlah dari sifat Siti Masito yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Ini banyak mana generasi muda, gadis-gadis mana tadi? Udah di luar. Gadis-gadis, belajarlah kamu dari Siti Masito. Jangan karena kamu kuliah di kanan, jangan karena kamu kuliah
kamu lemah. Yang bujang juga gitu. Jangan mentang-mentang dipepet cewek cantik, kulitnya putih, bawa mobil Camry, diajak nikah tapi syaratnya beda agama, mati tidak apa-apa. Orang Lampung zaman dulu, kalau anaknya bakal murtad, lebih baik dipotong lehernya, mati niko daripada niko kudako. Aku punya prinsip orang Lampung tegas Pak kalau sama iman. Zaman dulu itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang beda. Yang kuat punya iman itu. Lalu Nabi terus naik ke atas. Nabi mulai dihibur. Apa hiburannya? Di Masjidil Aqsa, Nabi dilantik oleh nabi-nabi yang lain, dipersilahkan mengimami sholat sunnah di Masjidil Aqsa. Dulu belum ada Masjidil Aqsa seperti sekarang. Ada satu batu, lalu Nabi Muhammad berdiri di atas batu itu. Seluruh nabi yang lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa berdiri buat sholat di belakang Nabi Muhammad sholat sunnah. Batu tempat Nabi berdiri, kaki Nabi berbekas di situ sampai sekarang. Itulah yang oleh Sayyidina Umar dibuatkan cungkup dari emas, oleh Turki Utsmani dilapis emas, cungkup kuning. Itu bukan Masjidil Aqsa, itu Qubatus Sakro, tempat Nabi ngimami sholat. Lalu dari situ Nabi take off ke atas, sebelah selatan Masjidil Aqsa. Batu itu waktu Nabi mau naik, waktu Nabi mulai take off, batunya ngikut. Batu tempat Nabi berdiri ngimami sholat, batunya ngikut. Kata Jibril, tuh niko makku izin nutup belaga hijau. Batunya sudah sempat naik kira-kira di atas kepala orang Arab 4 meteran. Batunya sudah sempat naik. Dengar perintah stop, batunya berhenti. Sudah sempat naik, batunya berhenti. Dulu kiai-kiai di Jawa suka bilang ono watu kumambang. Ono watu kumambang. Itu adalah batu tempat Rasulullah imami. Karena zaman perputaran zaman, erosi, tiupan tanah, pergeseran tanah, sekarang batu itu seperti berdiri di atas tanah, tapi bawahnya tetap gerong. Di bawah gerong itu lantai asli Masjidil Aqsa zaman dulu. Kira-kira 4 meter. Jadi kalau gini nggak nyampe. Mudah-mudahan Allah sempatkan kita ziarah ke Masjidil Aqsa. Karena di situ Nabi pernah sholat dan dari situ Nabi lurus naik ke langit. Bu, hikmahnya apa? Nabi terhibur oleh kesedihannya tahun hari-hari yang kemarin dengan berjumpa seluruh nabi-nabi sebelum beliau. Kita ini kan kalau jumpa dengan kawan lama tidak jumpa, dulu akrab, luar biasa senang. Selama ini Nabi hanya diceritakan oleh Jibril. Nabi Adam begini, Nabi Nuh begini, Nabi Ibrahim begini, Nabi Isa begini. Ada rindu Nabi. Hari ini bukan hanya rindu, hari ini benar-benar bertemu. Ketika malam Isra Mi'raj, hati Nabi mulai terhibur. Bapak Ibu, pelajaran buat kita. Kalau batu saja makhluk mati kata kita itu. Batu tidak punya akal, tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Batu pengen ikut Nabi Muhammad. Baru sekali ketemu pengen ikut Nabi Muhammad. Selama-lamanya seolah-olah nggak pengen pisah. Ini pertanyaan buat kita. Perasaan kita sama Nabi Muhammad itu sudah seperti apa? Pertanyaan buat kita. Kita yang ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad ini sampai detik ini, perasaan kita sama Rasulullah itu seperti apa? Pengen ikutnya sama Nabi itu seperti batu itu enggak? Maka kalau belum ada rasa itu,
di dalam hati kita, mintakan kepada Allah agar hati kita ini punya rasa cinta kepada Nabi, mengalahkan cintanya batu itu kepada Nabi. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, di dalam ayat kedua surat Al-Isra, Allah menceritakan tentang Nabi Nuh. Saya baca sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Musa dan Nabi Nuh, wa ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min dunihi wakila. Ayat yang ketiga bercerita tentang Nabi Nuh, ayat kedua tentang Nabi Musa dan Bani Israil, ayat yang ketiga tentang Nabi Nuh, dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Oke, kedua, lalu wahai Muhammad, dengarlah olehmu, dulu kami telah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk untuk kaum Bani Israil. Allah tattakhidhu huwa min duni wakila, agar Bani Israil tidak mengambil pelindung lain selain aku, kata Allah. Faktanya tidak seperti itu. Kitab Taurat dirubah-rubah. Mereka bikin tafsir baru namanya Talmud. Jadi yang dibaca Ibrahim Yahudi di tembok ratapan di Palestina di bawah Masjid Al-Aqsa itu bukan Taurat, itu Talmud versi baru menurut mereka yang isinya sudah berbeda-beda dengan Taurat. Talmud merubah-rubah ayat Allah. Nabi Muhammad dikasih tahu, umatmu tidak akan seperti Bani Israil. Kita insya Allah sampai kiamat tidak akan punya kemampuan dan keberanian merubah-rubah Al-Quran. Benar apa benar? Hanya orang gila lah yang membuat-buat dan merubah-rubah ayat di Indonesia ada, beberapa kali ada. Biarin aja yang begitu. Kita umat Nabi Muhammad jangan tiru Bani Israil, tidak perlu kita rubah-rubah Al-Quran. Yang kedua, Nabi Musa itu ujiannya juga berat, Muhammad. Tapi kami tolong dia, engkau hari ini ujiannya berat dan kami akan temani engkau. Allah meneguhkan bahwa Nabi yang diuji bukan zaman Nabi Muhammad, tetapi Allah juga yang menolong. Dan hari ini Allah tunjukkan, Allah mengangkat Nabi Muhammad dengan pengalaman ruhani sebagai tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kekasihnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Ayat ketiga Allah ceritakan, kamu semua wahai Muhammad dan umatmu hari ini adalah anak turun dari orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh di kapal. Artinya kita ini adalah umat yang diselamatkan Allah. Kalau Allah mau, dulu banjir bandang cukup menyisakan Nabi Nuh. Kalau Allah mau. Tapi karena Allah sayang sama kita, harus lahir kita di Gunung Suge, harus lahir saya di Banjaratu, ada yang lahir di Jawa, ada yang lahir di mana-mana dengan KTP Islam, agar kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan, maka Allah ikutkan orang-orang beriman di atas kapal Nabi Nuh. Kita adalah anak turunnya orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Nabi Nuh kenapa disebut? Kenapa Nabi Nuh disebut? Agar Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang sabarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwahnya 1500 tahun lamanya. Kamu Muhammad baru 10 tahun. Nabi Nuh dakwah berapa? 1500 tahun. Ada yang mengatakan 950 tahun, umurnya 1000 tahun. Siang dan malam dakwahnya cuma satu. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi Nuh kemana-mana siang malam cuma nawarin satu produk. Produknya bukan teh, bukan air minum, bukan partai, bukan pilihlah saya. Produknya adalah terimalah kalimat la ilaha illallah. Sampai seluruh malaikat kagum kepada Nabi Nuh karena tidak berhenti tahlil
selama 950 tahun. Berapa dapat pengikut Muhammad? Pengikutmu 10 tahun tuh lebih banyak daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun cuma dapat kawan 83 orang. Jadi kamu belum apa-apa Muhammad, kata Allah. Maka di ayat ketiga diceritakan tentang Nabi Nuh. Apa cukup sampai di situ sedih Nabi Nuh? Hari-hari jualan tahlil nggak laku, cuma 83 yang mau ikut. Tidak cukup itu. Di puncak kedurhakaan umat Nabi Nuh, Allah perintahkan Nabi Nuh bikin kapal. Bikin kapal bukan di pinggir sungai. Bikin kapal bukan di pinggir pantai, bukan di pinggir laut. Bikin kapalnya di atas gunung. Itu ujian, Pak. Itu ujian. Di tengah orang meninggalkan masjid, kok Bapak memilih masuk masjid? Itu ujian. Kawan-kawan senangnya dangdutan, kok ada anak muda senangnya sholawatan? Itu ujian. Ibu-ibu senangnya pakai celana cabut sama tank top kemana-mana. Ibu-ibu kok maunya pakai pakaian muslimat? Itu ujian. Pakai baju muslimat di tengah komunitas perempuan yang buka aurat, itu ujian. Nabi Nuh juga gitu, disuruh bikin kapal, nggak dikasih tahu alasannya. Bukan di pinggir sungai, bukan di pinggir laut, tapi di mana? Di atas gunung. Kan aneh, ujian. Tapi karena taat perintah Allah dibuat aja. Kemudian umat Nabi Nuh mengejek Nabi Nuh, gak lawang orang ini. Aja udah temen gue penghau di pinggir wajah, pinggir laut. Itu gue penghau enggak gunung, gue cuana. Ya, maka umat Nabi Nuh satu negeri naiki itu perahu yang barusan selesai jadi. Ngapain? Bukan selfie, bukan foto-foto. Ngapain? Berak di atas perahu itu. Kalau 1-2 orang payunan, ini satu negeri berak di atas perahu, perahunya penuh. Nabi Nuh semakin prihatin. Ya Allah, saya ini kan cuma ikut perintahmu, kok ujiannya begini rupa? Sudah dibilang gila, terus mereka berak di kapal saya. Dulu belum ada ekskavator, belum ada sedot WC, gimana kebersihannya? Allah tunjukkan pertolongannya. Datanglah kakek-kakek tua, sudah tua durhaka juga. Tua dengklan bawa ember. Ya gumisien kebuai untuk bericah. Menjanglah hidup nak kapal. Baru yang terpelisit bagi mesin Makkah. Terpelisit kuat di lentah aina. Raga Tuhan, pula muka Tuhan aku saya nak kawan. Ya, pernah baik. Lah bapak ini bukan cuma tua dan dengklan, dia itu punya penyakit kudis. Sekujur tubuhnya punya kudis. Terjebur di dalam tai orang satu negeri. Cengap-cengap berhasil naik. Dia lihat badannya bersih. Maka tanpa sadar masih lintung-lunyung itu, dia lari sambil teriak-teriak, kudisku waras, kudisku waras. Orang mulai nanya, Datuk sekam berobat di kedau. Apa baik takdir bang sekam berobat di kamar kumusai. Kata dia, nyak jo campur di waitahai. Benar menjak waras. Orang zaman dulu itu untuk percaya tidak perlu kampanye. Karena kalau kampanye banyak bohong. Coba lihat orang kampanye, Bapak Ibu pilihlah saya, maka saya akan. Saya akan, maka pilihlah saya, kata orang-orang yang kampanye. Begitu jadi bohong. Orang zaman dulu untuk percaya nggak perlu kampanye. Dia dengar omongan orang tua itu langsung percaya. Apa yang dilakukan orang satu negeri yang sebelumnya membelai kapal Nabi Nuh, bukan cuma ember, bawa bak, bawa drum, bawa galon. Kalau punya tangki dia bawa tangki, dia sedot itu tai. Ada yang ngambil tai pakai ember, ada yang pakai perahu, ada yang pakai macam-macam, sampai bersih lagi itu kapal Nabi. Itulah cara Allah tolong masalah nabi-nabinya. Dengan cara yang nggak masuk
Jadi kamu belum apa-apa, berdarah badan Muhammad belum apa-apa. Naik ke atas. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Kata Nabi Adam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Adam ini kakeknya. Nabi Adam tuh kakeknya. Kok nyalam? Salamnya Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kan sama aja keramo. Ya, keramo ngangkat melulu. Perlu hati yang lebar, perlu jiwa yang besar. Ditunjukkan oleh Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam tahu waktu dia diciptakan, dia tuh diciptakan oleh Nur Muhammad SAW. Sekarang orangnya datang. Apa yang bikin saya gengsi? Najin yo menulu, najin yo menulu. Lamun yo bener, aku gue yo jadi kelamo yang bedas bidaunya. Balang ulau kemulau. Najin kelamo namun kemulau takkan. Najin yo menulung namun yo teman tutua. Yo buat. Ditunjukkan oleh Nabi Adam. Assalamualaikum ya Rasul. Naik langit kedua ketemu Nabi Idris. Nabi Idris ini nabi yang pintar ngejahit. Kalah tukang jahit di sini. Di Bandar Jaya ada Ayah Hardi. Mungkin kalau tanding Ayah Hardi kalah. Walaupun baju-baju saya ini yang buat Ayah Hardi, promosi dikit. Naik terus sampai langit ketujuh. Sampai langit ketujuh, Jibril lapor, ya Rasulullah, surat perintah untuk saya cuma sampai sini. Surat perintah saya cuma sampai sini. Saya nggak boleh naik. Loh kenapa beliau? Kan kita berangkat bareng-bareng dong. Sebagai kawan karib, susah senang bersama. Saya nggak mau kayak orang Lampung Tengah. Jalan bareng-bareng, begitu senang kawan ditinggalin. Nggak mau. Iya kan? Sering benar kita bilang, dengar tuh. Waktu kampanye pasangan berdua. Setelah jadi pecah kongsi. Nggak gitu kata Nabi Muhammad. Saya nggak mau kayak orang Lampung Tengah. Iya kan? Kata Jibril, maknanya Rasulullah perintah dia coba. Jadi sekarang lanjut, silakan jangan terus. Sudah Allah tunggu. Naik di satu tempat di atas langit ketujuh, ada kata ulama satu pohon raksasa, nama pohonnya sidr. Jadi Sidratul Muntaha, as-sidr itu pohon, muntaha itu tempat yang paling tinggi, yang entah di mana tingginya nggak ada satu yang tahu, cuma Nabi yang tahu. Sidr al-Muntaha, pohon raksasa di tempat yang paling, itu meeting point, bukan berarti Allah di situ. Salah kalau kita bilang Allah di Sidratul Muntaha, enggak. Itu cuma meeting point, tempat janjian. Nabi janjian sama Allah, tempatnya benar, pasti baik. Beda sama orang, lagi-lagi Lampung Tengah, janjian ketemu, ketemu jaksa. Janjian ketemu, ketemu KPK. Karena salah cari meeting point. Kalau Sidratul Muntaha itu meeting point yang Allah tentukan. Jadi pasti baik. Nabi yakin naik ke atas. Sebelum naik, Jibril bilang, ya Rasulullah, nanti kalau sudah ketemu Allah, ucapkan salam. Gimana salamnya? Bukan Assalamualaikum kalau kepada Allah itu. Kata Jibril, ya Rasulullah, ucapkanlah faqala at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Nah, saya mau nanya, bapak-bapak apa semua? Ibu-ibu apa semua? Coba diulangi. Mubarakatus. Itu ada di mana itu? Bacaan tahi. Dengerin. Kita kalau jalan-jalan ke Singapura, cingkang leher kita karena lihat gedung-gedung tinggi. Ya. Kalau kita jalan-jalan ke Bali, mata-mata bapak ini pincing karena lihat pantat. Iya kan? Kagum. Iya. Ngelihat pesawat Airbus A380 yang muatnya 700 orang sudah
lidahnya yang hina dititipkan Allah ucapan yang paling mulia. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dalam tahiyat itu adalah satu kalimat maha mulia dari mulut yang paling mulia kepada zat yang paling mulia. Kita tiru-tiru Prabowo nggak dapat izin kena tangkep, iya kan? Kita tiru-tiru tokoh itu nggak ikhlas kita tiru, kena pasal. Kita bukan siapa-siapa, pasti lebih banyak dosa dan kita makhluk yang hina. Tapi sama Allah dititipkan satu kalimat yang mulia, sakral, lebih sakral dari teks proklamasi dan teks pembukaan undang-undang dasar. Kapan kita pernah merasa bangga bahwa kita ini lebih mulia dari Donald Trump, kita ini lebih mulia dari Elon Musk, kita ini lebih mulia dari Opung Luhut Panjaitan yang katanya mengatur negeri ini. Kita lebih mulia dari apapun karena Allah titipkan kalimat yang mulia. Mendapat salamnya Nabi Muhammad, Allah balik jawab. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Di mana itu? Terusan kalimat tadi ya. Lagi-lagi pertanyaannya, kapan kita merasa bangga? Kapan kita merasa dapat rezeki yang lebih besar daripada emas di Grasberg yang punya Freeport, yang lebih besar daripada kubangan tambang Bukit Asam, lebih mulia daripada tambang pasirnya Sugi? Iya dong, itu ucapan Allah. Ngebalas salamnya Rasulullah, Allah yang bilang. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Hebatnya leadership Rasulullah, tidak gila pangkat, tidak gila jabatan, tidak aji mumpung. Kita kok dipanggil Pak Prabowo. Pak Prabowo tanya, misalnya Ibrahim, Ustaz kalau pulang ke Banjaratu pengen apa? Nah kata kau singkat janjaunya. Kilo hijau, kilo penajo, seraya naya no, jakaunya. Betul apa betul? Nabi Muhammad di depan Allah langsung, yang menguasai alam raya, yang berkehendak atas segala sesuatu dengan kalimat kun fayakun, tidak aji mumpung, tidak jumowo. Dapat salamnya Allah, Rasulullah balasnya begini, assalamu alaina. Kesempatan dapat di depan Allah, kok Nabi Muhammad gak doain dirinya sendiri? Kenapa Nabi Muhammad gak minta segala sesuatu untuk kehormatan dan kemuliaannya sendiri? Tapi Nabi Muhammad menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Hebatnya leadership Rasulullah tuh, di depan mengambil keputusan yang maha berkeputusan, Nabi malah tidak doakan dirinya sendiri. Nabi berharap Allah memuliakan orang-orang yang hidup sejamannya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada umat saya ya Allah yang hidup setelah saya mati, yang beramal soleh. Ini walaupun Nabi Muhammad tidak mendetailkan doanya dengan jawaban seperti itu tuh, itulah yang buat kita ini selamat. Ada yang dapat selamat itu naik haji, ya kan? Jadi anggota DPR, hartanya banyak, selesai jabatan nggak dipanggil KPK. Ada yang selamat begitu. Ada yang selamat ini namanya nggak dikenal, tukang jual ikan di perapatan, ya kan? Paling sehari 10 kilo, anaknya 5, pinter ngaji semua, jadi hafiz Quran, mati anaknya imamin, enggak punya pangkat apa-apa, itu juga selamat.
Semua itu berkat doa Rasulullah di depan Allah. Ini pelajaran. Mohon kepada para pemimpin, mohon kepada para lamun basulaku, lamun jadi pemimpin, lamun lagi ngejabat, dan lupa dan lupa pokoknya anak-anak nyesal anjing dan punya di maju nyesal anjing dan punya di maju iya kecote untuk kanan kiri lamun dapat sedidah siwa bawah dan menang limau daging limau dekat sidijuk jamu-jamu itu bapak pegawai dah nyaw tolong para pemimpin tiru Nabi Muhammad. Bapak Ibu pulang dari langit, singkat cerita Allah perlihatkan kepada Nabi macam-macam keadaan dan kejadian yang akan terjadi sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhirat mau datang. Sudah Nabi lihat kelakuan kita sekarang nih, sudah Nabi lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bersyukurlah kita didoakan Nabi di atas langit, dan sebab doa Nabi kita jadi umatnya Nabi. Alhamdulillah. Dan mintalah kepada Allah agar nanti kalau kita pulang ke akhirat dikumpulkan lagi bersama Nabi. Allahumma baik. Penutupnya Nabi pulang bawa perintah sholat. Nabi pulang bawa perintah berapa kali? Enak bener 5. Jangan kurang-kurangin undang-undang. 50 kali. Turun lagi 7, ketemu kakeknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, "Ma, lamun nikumulang 3 kejamutian di Gunung Sugiah. Nyoto cowok kejamutian. Tanah di surga itu gembur-gembur. Tanah di surga itu gembur, subur-subur, nggak usah dirabuk. Bilang sama umatmu dari sekarang ditanam. Dari sekarang ditanam. Gimana tuh mau nanam di orang mesin bumi itu tanah di surga? Kayu tiana nanam tanam mano kalimat la haula wala quwwata. Naya mucakinau inola tanaman di tanah serta. Dan beti sebiak namun anulang bagi bencingkap lempar tanah mako isai. Ulah waktu di dunia maka zikir la haula. Itu tanggahnya Nabi Ibrahim. Turun langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Layan pai apau ni kumulang ajak tunggu Allah. Dan nyopai asal. Pulang dari langit tu habis ketemu Allah dapatnya apa? Tiket sholat pengseket bah. Disuruh sholat 50. Kata Nabi Musa ya kan ulah cakap, ulah nyawa, mak kuat doang. Umat kudu pada kecak, umur tiang bijak. Tiang pada kuat-kuat mak sanggup sembahyang 100 rakaat. Jadi ulah upak kiri korpin. Nah juga mak kuat tiang. Bolak-balik Sidratul Muntaha, langit ke-6 Sidratul Muntaha, langit ke-6 sampai 9 kali. Sehingga Allah korting dari 50 kali tinggal 5 kali. Atas nasihat siapa dapat korting itu? Atas nasihat Nabi. Maka kita orang muda ini gak usah sok-sokan sama orang tua. Walaupun kamu anak muda gelarnya profesor doktor, walaupun kamu itu tentara bintang 5, kamu gak akan kalahkan berkahnya orang tua. Tutup juga nasihatnya berunduhau. Mereka pernah muda walaupun zamannya beda. Kamu walaupun jenderal belum pernah tua. Jadi biar
Siapa tahu ada hikmahnya. Hikmah sholat 50 kali jadi tinggal 5 tuh karena Nabi Muhammad memperlihatkan akhlaknya kepada orang tua. Gimana kalau Nabi Muhammad diturunan terbangki keras kepala? Cakap di Muhammad makwar maktimur terbangki supaya akan anjir turunan subiang besar 3 Nisa. Oi, capek kita dibuat 50 kali, bukan 50 rakaat. Rakaat itu konvensi. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Itu konvensi. Timingnya 50 kali, ya Allah, 50 kali. Aduh Julai, saya kan sempat berselap. Kalau kita suruh sholat 50 kali, Bu Haji nggak cantik begitu kan? Nggak sempat ganti baju. 50 kali lupa. Kita dikasih umur cuma 24 jam. Berarti per menit harus 2 kali waktu langsung dirapel. Nggak sempat beranak kita. Nggak sempat beranak. Nabi Musa tahu suruh naik turun tinggal di. Nah setelah 9 kali naik turun, Nabi Musa masih nanya, saking sayang sama kita. Nyoba dah Muhammad. Tepek bingau kortel, tepek limau tuh. Ayo mudah lupa. Mbak jadi pulang lupa. Nak buat wajib pulang subiah. Nah mau jadi mau lupa. Wajib mau pulang subiah semua yang bukan istahuan. Ini kalau Nabi Musa pulang subiah. Paling rajin maghrib bisa dia. Pulang-pulang. Kata Nabi Muhammad, ikam kalak yang mah. Ikam gak malam, aduh ikam terima enggak. Begitu Nabi Muhammad dengar, saya terima 5 waktu yang diwajibkan Allah. Dari bawah Lauhul Mahfuz, dari bawah arsy ada suara tanpa rupa, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, siapa yang ikhlas sholat 5 waktu sehari semalam, maka dia mendapat pahala seolah-olah tetap sholat 50 kali. Alhamdulillah. Ini kabar ini sama orang bahwa rumus agama kita, kalau orang kerjakan satu kebaikan pahalanya 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Kalau ada orang Islam berbuat satu amal baik, pahalanya di sisi Allah 10 kali kebaikan. Sholatnya tinggal 5, undang-undangnya nggak dirubah. Orang yang sholatnya 5 kali itu bagi Allah tetap seperti sholat 50 kali. Jadi pasti untung kita Pak. Cuma anehnya kita ini kalau akhirat nggak mau ngambil untungnya, rugi-rugi aja nggak apa-apa. Ada tekan-tekan kenyara supaya support nomor rakaat. Laju-laju di kursi tahajud dinam. Itu kalau kita mau itu. Bahkan ada orang bermaknanya hanya kaplingan ditiras-tiras seugau, kalau dikugau si kubur si budak. Aneh kita ini. Ya Bu ya. Turun 5. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa makna sholat? Pertama, ada orang-orang nakal zaman sekarang. Mungkin ada beberapa di antara kita ini ketemu torikoh jahil. Ada torikoh jahil. Mursyidnya bilang, saya ini sudah sampai level ma'rifat. Saya ini sudah sampai level ma'rifatullah. Dan ini amamu milu aku, rasa sholat meneh. Rasa kosong, rapor tambahkan, kajimu kita di beteng nang omahku setor 500 juta wis. Kok bisa ada orang biasa, bukan siapa-siapa, ambil kesimpulan hanya karena mulutnya bilang dia sudah ma'rifatullah, tidak perlu sholat. Yang ma'rifatullah itu hanya Nabi Muhammad. Ma'rifatullah itu artinya sudah kenal betul sama Allah. Siapa sih yang udah kenal betul sama Allah? Kita ini belum jauh. Lah Nabi Muhammad sudah ma'rifatullah, pulangnya malah disuruh menegakkan syariat Allah. Kan orang yang bilang sudah ma'rifat itu gak perlu syariat, ya toh? Level iman paling rendah itu syariat. Bersyariat apa yang ahli thariqah? Di antara syariat dengan ma'rifat itu ada apa ya? Apa saya? Paling rendah itu syariat.
Yang kedua hakikat. Yang ketiga ma'rifat. Bill Gates. Namun yang ma'rifatullah itu cuma Rasulullah. Yang ngerti hakikat cuma Rasulullah. Pulang dari langit dulu setelah ma'rifatullah, setelah hakikatullah, malah disuruh sholat. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan suaminya yang mulia baginda Rasulullah itu kalau sholat sunnah sampai bengkak-bengkak kakinya. Kok kita bisa-bisanya jualan ma'rifatullah, nek melu aku rasa sholat meneh, nek dari aku rasa poso, nek dari aku munggah kaji umrah rasa nang Mekah, nang gunung sugih wae, ngiteri beteng samping jembatan kuwi, gemblok kuwi. Berarti jangan sampai kita ini kena jebak setan. Yang ma'rifatullah Rasulullah pulang bawa syariat. Berarti syariatnya sama penting dengan ilmu hakikat dan nggak mungkin sampai hakikat, nggak mungkin sampai ma'rifat kalau nggak ngerti syariat. Paham? Ngerti? Maka Allah dawuh dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Kerjakan sholat, suruh keluargamu sholat. Bapak perintahkan anaknya, bangunkan anaknya subuh untuk sholat, ingatkan dia waktu-waktu sholat, bangunkan istrinya. Bahkan Nabi bilang kalau dia nggak mau bangun, percikkan air ketika malam agar dia mau bangun subuh. Wajib bagi kita mengingatkan ahli keluarga. Wastabir 'alaiha, dan kalau mengerjakan sholat yang sabar, tumakni. Jangan sholat tuh kayak kereta bus. Itu orang jahil. Jahil itu kalau bahasa Arab lawan sholat itu rukun ke-13-nya tumakninah, rukun ke-12-nya tumakninah, ke-13-nya tertib, nggak boleh tukar-tukar. Tumakninah itu ada jeda minimal 3 detik. Setelah Allahu Akbar tenang dulu, baru baca doa iftitah. Setelah iftitah tenang 3 detik, baru baca Fatihah. Ada tumakninah, rukuk yang tenang, seolah-olah burung bisa menclok di punggung kita. Iktidal yang tenang, rukuk yang tenang, baru sholat itu bisa ma'rifat. Baru sholatnya bisa lah sholat buru-buru, Fatihah ora cetok, bagaimana mau ma'rifat? Paham? Bu, kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak perlu uang dari hamba-hambaku, kamilah yang memberi rezeki kepada hamba-hambaku. Jadi orang merasa dibalik-balik. Sholat itu sebenarnya nggak ada hubungan sama rezeki. Tetapi kalau kita taat kepada Allah, Allah itu paling tahu ngurus hambanya. Bu, jadi kalau rezeki kita seret, mulailah belajar dandani sholat. Kayak kita dengan bupati, karena kita nggak kenal bupati, proposal kita nggak disampaikan, boro-boro mau dibaca bupati. Kalau kita kenal bupati kan enak, lewat protokol bisa, kadis boleh, asisten boleh, nyogil istrinya nggak ada masalah. Proposal kita dibaca, apa yang kita minta dia sisi. Sama Allah kira-kira nggak jauh beda. Lu kamu itu lo nggak pernah mau kenal Gusti Allah, dipanggil pura-pura nggak denger. Iya tak? Ada nggak orang Islam pura-pura nggak denger? Kupingnya kayak cantelan wajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pura-pura nggak denger. Pantas kamu dicuekin Gusti Allah. Jangan kamu iri dengan orang kafir. Orang kafir itu Allah jadikan dunianya penjara, lalu dunianya jadi surga, akhiratnya di penjara. Orang beriman di dunia seolah-olah di penjara, di akhirat itu jadi surga. Orang kafir nggak kenal Tuhan. Donald Trump tuh walaupun dilantik pegang Bible, dia nggak ngerti isi Bible. Elon Musk tuh walaupun ngaku Yahudi, dia nggak ngerti isi Talmud.
Ya, pura-pura nggak ada. Udah gitu protes. Ya Allah, mati lagi susah gue. Mati, wah, ya. Tunggu di kejemukan akhir, Allah. Bu, Pak. Jadi dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita paham bahwa Nabi sudah sampai di puncak perjalanan rohaninya. Nabi sudah menerawang semua zaman, semua waktu, semua rentang yang akan dihadapi. Dan oleh pentingnya, kalau Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya langsung menghadap Allah, kita dikasih jalan, dikasih tangga untuk ikut Mi'raj melalui sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri terakhir orang beriman itu tinggal sholat. Bu, jam berapa? 11, 10, 20. 10 menit lagi. Bu, kalau cuma peci hitam, ya, bahwa tanda orang Islam itu cuma peci hitam. Mohon maaf, Ahok sama Luhut bin Sarpanjaitan dilantik jadi pejabat itu di istana tuh pakai peci. Orang Nasrani di Jakarta merayakan Natal itu dengan peci hitam, dengan baju koko, dengan sarung. Mohon maaf, itu bukan lagi ciri khas. Oke? Oh, Pak Ustaz, saya muslimah, saya pakai kerudung. Di Banjar itu ada dusun namanya Bali Agung, orang Hindu. Mereka itu kalau ke ladang pakai kerudung. Ya. Saya tanya, Niken, kamu sudah mualaf? Pak Ustaz, saya bukan mualaf, saya pakai kerudung biar jangan panas. Terus ciri orang Islam itu apa? Tinggal Kalau kamu tengok masjid cuma sekali seminggu, Jumat toh, apa bedanya sama kamar sebelah yang datang hari Ahad? Nggak mau mereka nyebut Ahad karena artinya satu, mereka ganti jadi Minggu. Orang sebelah tuh ibadahnya cuma Minggu. Loh kok kamu cuma Jumat, kan cuma beda hari, timingnya sama, sekali seminggu. Paham? Maka ciri orang Islam Mi'raj kepada Allah, absen di masjid 5 kali sehari. Allah cuma minta itu dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, ujung rambut sampai ujung kaki, sejak leher sampai mati, pekerjaan, keluarga, rumah, pakaian, jabatan, harta, ketenaran, kekerabatan, pertemanan, semuanya nikmat. Allah tidak minta balas apaan, cuma minta kita sugat tumas 17 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada sisa 5 menit. Kalau mau buka tanya jawab boleh. Mau buka tanya jawab? Biasanya ibu-ibu menyimpan curhat. Sebelum saya tutup, silakan 7 menit untuk tanya jawab. Saya izin minum dulu. Kepada Bapak Ibu, ada jatah 5, ada 7 menit. Kalau kurang jelas, kurang puas atau pertanyaan yang berkenaan dengan ibadah, silakan. Silakan tunjuk jari yang sebelah bawah. Nggak ada. Gak apa-apa tanya. Semuanya, nggak harus yang tua, yang muda boleh. Anak-anak juga nggak apa-apa tanya. Dicatat boleh. Nanya rekening saya juga nggak apa-apa. Oke, ini ada Pak Ustaz bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz, saya mau menanyakan. Ini juga curhatan dari jamaah, jadi biar gamblang. Jadi ada jamaah yang menanyakan, apakah suami kalau pergi sholat itu bersentuhan dengan istri, apakah itu batal? Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang nanya orang tua apa anak muda nih? Jamaahnya dari Pak Ustaz. Jamaah.
Imam Syafi'i, bahwa menurut Imam Syafi'i persentuhan suami dengan wanita dalam wudu ketika mau sholat batal. Menurut Syafi'i. Kalau menurut mazhab lain ada yang tidak membatalkan. Salah satunya Hanafi. Kalau Syafi'i khusus wudu untuk sholat batal. Udah, apa lagi? Jelas ya Pak ya. Nah, ketika kita sholat, butuh untuk sholat, senggolan batal. Yang perbedaan pendapat cuma dalam hal kategori sentuhan. Itu sudah ulama. Tapi kalau Imam Syafi'i selesai batal. Yang berbeda ulama. Ada yang bilang sentuhannya kalau nggak sengaja nggak batal, namanya nggak Tapi itu sudah pendapat ulama. Ada yang mengatakan senggolan temenan kalau nggak nafsu nggak batal. Itu ulama, bukan Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i, apapun macam bentuk senggolan batal. Kesunain. Jelas. Itu mesti yang tanya itu pasangan muda nih. Kalau nggak barusan ngaji di metro. Iya, itu anak-anak muda tuh. Kalau nggak lihat YouTube, ajari anak-anak muda bahwa kita di Indonesia sejak zaman lama, mulai dari Sri Lanka, seluruh Asia Tenggara itu sepakat memilih Imam Syafi'i. Kenapa? Dalam fikih Imam Syafi'i ada kode etik. Karena masyarakat ini banyak isi otaknya, maka kekuasaan membuat jurisprudensi hanya kepada pemimpin, kepada imam. Kalau imam sudah putuskan A, rakyat wajib taat A. Satu. Dalam level domestik, fikih keluarga, Imam Syafi'i menetapkan karena suami dan istri beda perasaan, beda isi otak. Laki-laki cenderung banyak akal, maka sering nakali. Perempuan banyak perasaan, maka perempuan sangat perasaan. Sementara perasaan tidak bisa dijadikan hujah, maka pembuat keputusan di level keluarga laki-laki. Apa kata laki-laki, itulah kata istri dan anak. Selesai. Itu cara imam kita menyelesaikan potensi konflik. Beres. Nggak ngurukui, padu terus tentang kiamat. Apa lagi? Kalau nggak ada pertanyaan. Anak muda. Yang muda. Anak muda yang biasa baca dalam lagi. Boleh. Sini Pak. Oh iya boleh. Yang bertanyakan ini dalam hukum Islam apa hukumnya membuka aib orang? Karena zaman sekarang Cocok. Membuka aib orang Islam haram. Jelas. Nggak ada hukum lain, haram. Statusnya orang yang buka aib sama dengan berzina dengan orang tuanya sendiri. Dah, tutup itu TikTok, WhatsApp, apa itu Instagram, X kalau hanya untuk gibah dan buka aib. Haram. Jelas kamu? Iya. Masih ada lagi? Ngomong lagi seger-segernya ini. Malam ini tumben ibu-ibu nggak ada yang ngomong. Biasanya yang paling banyak curhat itu ibu-ibu. Kan akhirnya muncul curhat dong. Bu Haji itu. Ada tempat benar kita belum. Jangan susah-susah nanya Bu Haji. Apa ini Pak? Sudah rokok. Ya, kedengeran Bu Haji. Ya. Ngomong aja. Apa? Zikir la ilaha illallah. Illallah. Permasalahannya kita menasihati orang tua yang sudah berumur 80 tahun. 80 tahun. Yang sholatnya tidak kumanina.
Terus kita nasihatin, tapi dia tetap semula. Apa yang harus dilakukan supaya orang tua tidak tersinggung dan kita juga nggak bisa. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang 80 tahun itu masih ingat nama istrinya. Enggak, maksudnya kalau dia sudah pikun masih ingat. Makan dia masih 3 kali sehari. Udah pakai pampers belum? Belum, berarti ya masih sehat. Yang repot tuh begitu. Jadi gini Bu Holija, kewajiban kita tuh hanya menyampaikan ilmu. Diamalkan atau tidak sudah terkait orangnya masing-masing. Jadi kita tuh diwajibkan sama Allah oleh Rasulullah, disunahkan hanya menyampaikan, tidak untuk merubah sesuatu. Kalau beliau yang